Minasan konnichiwa. Hari ini kita akan belajar bab 41 dari buku Minano Nihongo. Hai. Mazu wa atarashi kotoba o oboemashou. Jadi kotoba yang pertama yaitu ada agemas. Ini mungkin beberapa dari atarashi kotoba kali ini mungkin sudah kalian pelajari. Hai. Yang pertama itu agemas, memberi. Kemudian ada sagemas, yaitu menurunkan. Kemudian ada shinsetsu ni shimasu. Shinsetsu ni shimasu ini kayak bersikap ramah, berbaik hati. Kemudian ada kyomi, yang berarti interest atau minat. Kemudian ada kutsu shita, yaitu kaos kaki. Nah, jadi kutsu itu kan sepatu. Nah, kalau ditambah shita, nah itu menjadi kaos kaki. Jadi kutsu shita. Hai, selanjutnya ada kono aida. Kono aida yaitu akhir-akhir ini, baru-baru ini. Kemudian ada oiwai. Nah, oiwai ini bisa berarti dua. Yang pertama yaitu perayaan atau bisa juga ucapan selamat. Kemudian selanjutnya yaitu otaku. Nah, otaku ini adalah rumah dari lawan bicara kita. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian kita ingin menyebutkan di rumahmu atau di rumah Anda gitu. Nah, itu kita tidak perlu mengucapkan anata no iye atau apa, kita cukup mengucapkan otaku. Kemudian ada techo. Techo ini adalah buku catatan kecil, notebook atau memo pad. Kemudian ada mago, yang berarti cucu. Hai. Kemudian selanjutnya ada omimai. Nah, omimai ini menjenguk orang sakit, membesuk. Hai. Sugiwa moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen. Nah, ini artinya adalah maaf, saya minta maaf. Dan perbedaannya apa dengan sumimasen gitu? Atau mungkin gomenasai gitu. Nah, moshiwake arimasen ini itu tergolong keigo. Jadi bentuk hormat gitu. Ini adalah bentuk yang paling sopan untuk meminta maaf. Moshiwake arimasen. Kemudian ada youchieng. Youchieng itu adalah kindergarten atau TK. Hai. Ja, sugi. Kore sumimasen. Atarashi kanji desu. Hai. Jadi kanji yang pertama yaitu dari kotoba yang baru saja kita pelajari, yaitu iwai ya atau oiwai, yang berarti ucapan selamat atau perayaan. Nah, itu kosakatanya yaitu ada oiwai sendiri. Oiwai itu tadi ya perayaan atau selamat. Kemudian ada iwaimas. Iwaimas ini merayakan. Yang kedua yaitu ada kanji belakang dari kanji omimai. Ini adalah kanji mai-nya. Nah, ini adalah kanji menjenguk ya. Omi mai. Nah, mai-nya menggunakan kanji ini. Yang selanjutnya ada kanji naosu. Nah, kanji naosu itu artinya memperbaiki. Naoshimasu. Hai. Selanjutnya ada kanji menukar atau kaeru. Nah, di sini tuh ada kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada ryogae shimasu, yaitu menukar uang. Ini maksudnya menukar uang di money exchange ya, atau bisa juga kita menyebutnya ryogae. Ryogame itu money exchange. Nah, ryogae shimasu itu adalah aktivitasnya, aktivitas menukar uang. Hai. Dan yang terakhir ada kanji mezurashi. Nah, mezurashi ini tidak biasa atau mungkin kita bisa sebut aneh. Mezurashi. Hai. Ja, kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Jadi hari ini kita bakal belajar apa sih? Nah, hari ini kita bakal belajar tentang itadakimasu atau itadakimashita, kudasaimashita, dan te kudasaimasen ka?
Nah, ini konsepnya sama seperti moraimasu dan kuremasu ya. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan di bagian kosakatanya. Hai. Nah, yang pertama yaitu itadakimasu atau itadakimashita. Nah, itadakimasu itu sama saja dengan moraimasu. Nah, perbedaannya itadakimasu ini tergolong ke dalam keigo. Jadi bahasa sopan untuk moraimasu ya. Bahasa sopannya moraimasu. Ya, moraimasu sudah cukup sopan. Tapi ada yang lebih sopan lagi. Nah, ini konteks-konteks ini itu biasanya kita gunakan ketika ini ya, ketika kita ingin berbicara dengan sopan, misal ke orang yang jabatannya lebih tinggi atau orang yang kita tuakan gitu dan lain sebagainya. Hai. Dan konsepnya sama persis seperti bentuk moraimasu, yaitu penerima, kemudian partikel wa, memberi, nih, terus kata bendanya apa, benda apa yang diterima, kemudian itadakimashita. Nah, dan ini bagian penerimanya itu biasanya adalah kita ya biasanya, atau orang yang ada di lingkaran kita. Hai. Nah, contohnya watashi wa kachou ni manga o itadakimashita. Saya menerima mangga dari manajer. Nah, di sini watashi sebagai penerima, kemudian kachou ini pemberi. Kemudian itadakimashita. Nah, kita menerima, saya menerima. Hai, sugi watashi wa sensei ni jaket o itadakimashita. Saya menerima jaket dari sensei. Hai. Nah, selanjutnya kudasaimashita. Nah, kudasaimashita ini sama dengan kuremasu. Nah, yang berarti bisa kita sebut dengan memberi ya. Nah, di sini konsepnya itu sama persis seperti ya kuremasu ya, kudasaimasu ini. Jadi pemberinya itu di bagian depan, kemudian penerima. Nah, di sini penerimanya itu jangan lupa kalau untuk kuremas itu adalah diri kita atau orang yang ada di lingkaran kita. Kemudian partikel ni, kata benda, kemudian diikuti kudasaimashita. Contohnya, Kurara sensei wa watashi ni hon o kudasaimashita. Clara sensei memberi saya buku. Kemudian, Sacho wa watashi no kazoku ni okane o kudasaimashita. Direktur memberi uang kepada keluarga saya. Nah, di sini pemberinya selalu di depan dan penerimanya selalu di belakang ya untuk kudasaimashita. Dan jangan lupa penerima itu harus orang yang ada di lingkaran kita. Mungkin cukup mudah diingat ya karena konsepnya adalah moraimasu dan kuremasu, tapi yang perlu diingat itu adalah lebih ke kosakatanya. Hai. Dan ini bisa juga digunakan dengan bentuk T, yaitu ketika kita menerima atau memberi sebuah aksi ya atau perlakuan gitu. Hai. Konsepnya sama persis, hanya saja yang di bagian sebelum itadakimashita itu adalah kata kerja bentuk T. Dan di sini itu bisa juga ditambah kata bendanya. Contohnya, watashi wa sensei ni nihongo o oshiete itadakimashita. Nah, di sini watashi sebagai penerima, sensei sebagai pemberi. Nah, terus apa yang didapat? Nah, ini yang didapat ya, nihongo oshiete. Nah, saya diajari gitu. Berarti saya menerima pengajaran bahasa Jepang dari sensei, atau bisa juga saya diajari bahasa Jepang oleh sensei gitu. Hai, sugi watashi wa sacho ni kukoe surete ite itadakimashita. Nah, di sini sacho sebagai pemberi. Nah, dia melakukan aksi berupa mengantar. Hai.
Ja, sugite kudasaimashita. Nah, di sini juga sama ya seperti itadakimashita, cuma yang di bagian penerimanya jangan lupa dia berubah di belakang karena kudasaimashita ini sama dengan kuremas. Nah, contohnya Yamada-san wa watashi ni kamera o katte kudasaimashita. Nah, jadi Yamada-san membelikan saya kamera. Kemudian Bucho wa watashi o eki made okutte kudasaimashita. Nah, eh, kepala bagian atau eh, apa ya, kepala divisi gitu ya, kepala divisi mengantar saya sampai ke stasiun gitu. Itu ketika kita eh, menerima atau maksudnya orang lain yang memberi ke kita ya sebuah aksi. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan penerimanya itu adalah kita atau orang yang ada di lingkungan kita. Jadi selama kalian masih ingat tentang konsep moraimas dan kuremas, itu kalian tidak akan kesulitan dengan materi ini. Hai, Sugi. Dan ini pola kalimat ini itu bisa juga digunakan untuk meminta tolong. Yaitu bentuk te kudasai masenka. Nah, contohnya yaitu nomor 1 ya, ketika kita berhadapan langsung dengan lawan bicara. Kanji o oshiete kudasaimasen ka? Bisakah kamu ngajari saya kanji? Nah, kemudian contoh yang kedua, koko ni namae o kaite kudasaimasen ka? Bisa tolong tulis namamu di sini? Gitu. Ini biasanya kalau diucapkan ketika ini ya, kita ada di hotel gitu, diucapkan oleh resepsionis. Gitu. Dan kudasaimasenka ini itu lebih sopan daripada te kuremasenka. Jadi ketika kita minta tolong, kudasaimasenka ini apa ya, cukup bagus ya untuk digunakan ketika kita minta tolong ke orang yang dia posisinya tuh lebih tinggi dari kita gitu, dianggap lebih tinggi dari kita. Hai, ja, kore de owari desu. Hai, mite kurete arigatou gozaimashita. Hai, gambatte kudasai.